Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Natalina Listiawati, guru matematika di SMA Negeri 1 Banjar. Pada kesempatan ini saya akan mengemukakan permasalahan siswa pada saat pembelajaran matematika. Adapun yang akan dibahas adalah yang pertama deskripsi masalah, yang kedua akar masalah, yang ketiga adalah alternatif solusi, yang keempat hasil pemecahan masalah, dan yang kelima sumber rujukan. Untuk deskripsi masalah, ada beberapa masalah yang ditemui ketika pembelajaran matematika. Di antaranya, yang pertama, ada siswa yang terlambat masuk kelas pada jam pelajaran pertama atau jam setelah istirahat. Yang kedua, tidak konsentrasi saat guru mengajar. Ketiga, pasif saat guru memberikan pertanyaan atau memberi kesempatan untuk bertanya. Yang keempat, lambat dalam memahami pembelajaran. 5. Tidak percaya diri ketika diberi kesempatan maju ke depan kelas. Yang keenam, membaca atau mengerjakan tugas mata pelajaran lain ketika pembelajaran matematika. Ketujuh, bermain HP saat pembelajaran. Kedelapan, tidak mengerjakan tugas yang diberikan. 9, buku pelajaran ketinggalan di rumah. Akar permasalahan dari masalah-masalah tersebut adalah yang pertama, untuk siswa yang terlambat masuk kelas itu kemungkinan atau yang terjadi adalah sebagian besar dari siswa tersebut bangun terlalu siang. Hal ini disebabkan oleh siswa tersebut tidur terlalu larut malam. Yang kedua, untuk masalah tidak konsentrasi, akar masalahnya adalah kemungkinan sedang ada masalah pribadi atau terganggu oleh keadaan sekeliling tempat duduknya. Keempat, pasif. Biasanya hal ini dikarenakan karena rasa malu dan takut salah, atau bisa juga dikarenakan siswa tersebut takut dikatakan sok pintar. Yang berikutnya, masalah lambat dalam memahami pembelajaran. Hal ini bisa disebabkan karena pengaruh IQ atau kemampuan berpikir, atau bisa juga hal ini disebabkan karena siswa ada masalah sehingga dia sulit untuk berkonsentrasi. Yang berikutnya adalah tidak percaya diri. Akar permasalahannya adalah karena biasanya siswa malu dan takut diketawai saat melakukan kesalahan di depan kelas. Untuk masalah yang berikutnya, membaca atau mengerjakan tugas mata pelajaran lain. Hal ini bisa jadi karena siswa tersebut ingin menyelesaikan tugas pada mata pelajaran setelah mata pelajaran matematika, atau mungkin juga memang siswa tersebut tidak terlalu meminati pelajaran matematika. Yang berikutnya, bermain HP saat pembelajaran. Hal ini disebabkan penggunaan HP dan pengawasan yang tidak ketat saat pembelajaran. Masalah yang berikutnya, tidak mengerjakan tugas atau latihan soal yang diberikan. Ini biasanya dikarenakan siswa lebih mengutamakan ngobrol atau bermain dengan teman daripada mengerjakan tugas. Untuk masalah yang terakhir, buku ketinggalan di rumah. Ini karena siswa lalai dan lupa menjadi alasan utama buku mata pelajaran matematika ketinggalan ketika pembelajaran matematika. Nah, yang berikutnya alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Untuk siswa yang terlambat masuk kelas, biasanya diberikan teguran. Sedangkan untuk siswa yang tidak konsentrasi, sama diberikan teguran, arahan, bimbingan secara bijaksana. Untuk siswa yang pasif, masalah ini diselesaikan secara perlahan dan berkesinambungan dengan memberi peringatan dan pengertian kepada siswa bahwa jika salah saat menjawab pertanyaan, bukan berarti siswa tersebut bodoh, tetapi siswa tersebut sudah mencoba dan harus dihargai. Yang berikutnya, untuk yang lambat dalam memahami pembelajaran. Solusinya bisa dengan cara mencari metode belajar yang pas dan sesuai dengan anak, atau bisa juga memberikan tambahan jam pelajaran yang tentunya tidak terlalu memberatkan ke anak. Untuk masalah tidak percaya diri, yang menjadi alternatif solusinya diantaranya melatih peserta didik secara terus-menerus untuk memberanikan diri maju ke depan kelas, dan diharapkan ini akan meningkatkan kepercayaan diri siswa.
Dan untuk yang mengerjakan atau membaca tugas mata pelajaran lain, guru akan menegur siswa tersebut karena memang suka tidak suka semua mata pelajaran harus dikuasai dan harus diikuti. Kemudian untuk yang bermain HP saat pembelajaran, hal ini bisa solusinya dengan memberikan batasan-batasan penggunaan HP di sekolah. Untuk masalah yang tidak mengerjakan tugas, solusinya, bila seorang guru melihat kejadian ini, maka sang guru menegur siswa tersebut agar segera menyelesaikan tugasnya dan memberi nasihat pentingnya membagi waktu. Nah, untuk masalah buku ketinggalan di rumah, maka siswa dibimbing untuk selalu menyiapkan buku pelajaran pada malam hari atau sore hari. Hal ini untuk menghindari di pagi harinya tidak terlalu buru-buru sehingga siswa lupa membawa buku pelajaran. Nah, untuk poin yang keempat, hasil pemecahan masalah. Setelah mengidentifikasi beberapa permasalahan, akar masalah, dan mencari alternatif solusi, beberapa permasalahan seperti siswa yang datang terlambat, siswa yang bermain HP saat pembelajaran, dapat diminimalisir jumlahnya. Beberapa siswa yang tadinya tidak berani maju ke depan dan pasif saat pembelajaran juga sudah berani maju mempresentasikan hasil pekerjaannya dan aktif bertanya jika ada materi atau soal yang kurang dimengerti. Yang terakhir, sumber rujukan dari permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan atau jurnal harian guru yang berisi catatan-catatan kejadian selama pembelajaran di bulan Agustus tahun 2022 dan hasil refleksi setelah pelaksanaan pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan yang dialami oleh peserta didik ketika pembelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.